Oke Kak, bisa dijelaskan tadi Kakak dan sama si Abang datang ke Polsek Kembangan terkait apa sih Kak kalau boleh tahu? Iya tadi sebenarnya tujuan kita ke Polsek Kembangan ingin melaporkan. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan aku melaporkan eh, kejadian aku tuh di Mebes ya, tol kerugian tol itu PT LMA. Nah ini ada sangkut pautnya karena aku berhubungan dengan pajak. Akhirnya aku juga tertipu orang yang mengaku-ngaku konsultan pajak gitu, yang bisa menyelesaikan masalah pajak. Biasanya kan perusahaan itu memang kita harus melaporkan pajak, ya pastikan saya butuh konsultan pajak. Nah ini orang ternyata mengaku konsultan pajak, ternyata dia bukan konsultan pajak. Ya bisa jadi kita duga dia penipu lah, sehingga dia menerima uang dari saya, PT saya ya, PT saya, tapi dia tidak menyelesaikannya kepada kantor pajak, sehingga saya setelah 8 tahun jadi akhirnya terkena pajak gitu, yang akhirnya saya selesaikan sendiri. Nah, Terakumulasi, sehingga terakumulasi saya harus kewajiban pajak. melaporkan yang berinisial siapa sih namanya, Budi lah ya, Budi ini saya inisial lah ya, nama aja ya, Pak Budi ini dan Pak Hadi. Saya melaporkan Pak Budi sih karena menerima uang di rekening itu, rekening Pak Budi, melaporkan beliau ke Polsek Jakarta Barat. Nah, saya kebetulan didampingi lawyer saya, Bapak Sigit, sarjana hukum. Nanti mungkin lebih jelas tentang laporannya bisa ke beliau karena saya udah memberikan surat kuasa ke Bapak Sigit. Ya, terima kasih ya. Pak Sigit, boleh dijelaskan tadi tentang mungkin mendatangi Polsek Kembangan ini tadi seperti apa Pak? Jadi begini, saya mendampingi klien saya ini Ibu Amelia ke Polsek Kembangan dalam rangka melaporkan seseorang yang diduga melakukan penipuan kepada beliau dengan nilai ya kurang lebih ratusan juta lah, hampir miliar gitu. Jadi terkait pokok perkara yang terkait itu adalah pokok perkara mengenai pengurusan penghapusan pajak dari perusahaan yang beliau punya, yang awalnya adalah beliau ini mendapatkan subkon dari PT LMA, yang mana perusahaan yang bersangkutan ini mengerjakan proyek untuk jalan tol di Medan Tebing Tinggi, jalur Medan Tebing Tinggi, sehingga oleh perusahaan yang memberikan kerjaan ini, kan kebetulan perusahaan yang dipimpin Mbak Kamel ini dia mendapatkan pekerjaan sebagai subkon untuk khusus kerjaan pengurukan dan pemadatan lahan di jalur tol tersebut. Karena adanya perpindahan aset berupa uang ya, yang istilahnya disebutkan dalam menurut penjelasan Mbak Kamel adalah sifatnya sebagai pinjaman dari LMA, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menduga bahwa uang itu adalah sebagai penghasilan, padahal itu hanyalah secara sekilas adalah hanya untuk uang kerja untuk proses penimbunan, sehingga ketika proses itu dihitung ulang, ketika proyek itu selesai, ternyata masih ada selisih sebesar kurang lebih 50 miliar ya, 50 miliar yang belum dibayarkan, yang seharusnya dibayarkan oleh PT LMA selaku pemberi kerja kepada perusahaan milik Mbak Kamel ini. PT apa namanya? Perusahaan MTS. PT MTS. Ya, jadi dengan adanya kasus pajak itu kemudian merembet menjadi tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh PT MTS, maka Mbak Kamel ini meminta tolong kepada temannya yang kebetulan circle-nya dia yang main alat berat, sebut saja lah beliau ini Mr. H gitu ya, yang kemudian Mr. H ini diduga kemudian merekrut orang yang diperkirakan tidak sesuai dengan kompetensinya, tapi mengaku-ngaku sebagai orang yang punya kompetensi di bidang konsultasi pajak, dan dalam faktur yang dibayarkan oleh Mbak Kamel atau perusahaannya, yang dalam hal ini diwakili Pak Johar Arifin ya. Johar Arifin ada angka sebesar 220 juta untuk proses pengurusan penghapusan pajak PT MTS ini ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun ternyata di kemudian hari setelah 8 tahun itu
berjalan, PT MTS tetap saja mendapatkan tagihan pajak dari kantor pajak setempat, sehingga diduga Mbak Kamel ini merasa dipermainkan oleh saudara BI ya, selaku yang mengaku-ngaku sebagai konsultan pajak itu. Dan ketika sempat konfrontasi secara lisan di tanggal 17 April tahun 2026 yang berlokasi di Jiko Manggarai. Yang bersangkutan menganggap bahwa angka 220 ini adalah sebagai fee. Sementara faktur yang kami pegang itu sifatnya bukan fee tapi biaya untuk penghapusan pajak atau untuk pengurusan penghapusan pajak yang seharusnya menjadi beban PT MTS. Beliau setiap bulan digaji. Dan beliau juga setiap bulan digaji oleh Mbak Kamel. Jadi kayak freelance gitu lah. Freelance, tapi memang perjanjian tertulisnya untuk itu ada nggak? Enggak lah, enggak ada. Karena Tidak ada. setiap bulan itu digaji Hanya itu 5 juta selama 8 tahun lebih. Dipercaya oleh beliau untuk mengurus itu dengan niat baik, dengan niat dan ketulusan beliau bahwa itu akan dilaksanakan. Tapi ternyata sampai dengan posisi terakhir tanggal 17 April kemarin, progres terhadap pekerjaan yang dibebankan oleh Bu Kamel kepada orang yang diduga tadi bernama BI tadi. Enggak ada ya. BA itu tidak ada progresnya sama sekali, dan tetap ketika ditanyakan bagaimana prestasinya, dia tetap menganggap bahwa itu adalah uang fee, sementara tidak ada perjanjian tertulis bahwa itu adalah fee. Sehingga kami kemudian memutuskan untuk melakukan pelaporan ke Polsek Kembangan, Polres Jakarta Barat, dan sempat bertemu dengan penyidiknya di sana. Namun untuk orang ya Pak Tumarang kurang lebih namanya seperti itu, beliau menyarankan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mengungkap supaya pelaku utama dari yang diduga pelaku utama dari penipuan maupun penggelapan dan juga pemalsuan dokumen ini bisa segera untuk bisa dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kira-kira yang bisa kami jelaskan untuk sementara adalah begitu. Bang, setelah tadi konsultasi dulu ya, dulu, terus saran dari pihak kepolisian apa saat ini yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa, Bang? Langkah-langkahnya kan pasti tetap beliau menginginkan untuk pertama untuk langkah-langkah administrasi, terus kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk pembelaan diri ya, karena harus kita mengirimkan surat yang teguran-teguran kepada mereka. Terus yang kedua, dari kami diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih komprehensif, sehingga bukti-bukti itu membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang dan lebih concern dan lebih ngunci gitu terhadap kasusnya, sehingga sangat memudahkan mereka petugas kepolisian atau penyidik untuk melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap perkara ini. Oke, Pak. Saat ini komunikasi dengan si yang diduga inisial BA ini seperti apa komunikasinya Kak Kamel? Apakah masih melanjutkan komunikasi saat ini atau seperti apa? Apa dia sudah tidak mengakui? Iya, sampai saat ini saya masih bisa WA-an dengan Pak Hadinya ya, partnernya dia, Budi dan Hadi kan. Katanya beliau masih tetap kekeh mengaku itu fee gitu. Ya, nggak masalah sih. Kita lagi ngumpulin bukti, contoh kan dia ada bukti memberikan saya foto gitu ya, bahwasannya dia adalah konsultan pajak gitu ya. Nah itu saya mau cek ya, salah satunya itu ya, konfirmasi nanti apakah itu nggak memang benar, apakah memang benar gitu. Karena waktu dikonfirmasi dia juga gelagapan, saya bilang katanya Bapak konsultan pajak, akhirnya dia nggak ngaku, saya lawyer gitu. Jadi memang itu yang harus di by data kan. Nah, itu nanti kita lengkapi ya, gitu aja sih. Memang namanya juga penipu ya, mungkin uangnya juga udah habis dibuat dia, jadi dia ya tetap berkekeh, terserah dia kalau kekeh itu fee dari mana kan gitu. Sedangkan dia digaji, fee dari mana barang, mana kata-kata atau apa yang menjelaskan bahwasannya itu adalah fee, padahal di situ kan pada saat pengiriman, pentransferan dan tangani mereka itu tulisannya untuk pengerjaan pajak itu. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa itu pengerjaan pajak, penutupan bukan NPWP dan lain-lain. Bukan nggak ada fee. Fee dari mana? 220 juta. Fee dari mana? Ngarang ya. Oke Kak,
ini kan selama ini selain dia bilang ditutupi juga dia digaji ya katanya. Digaji. Selama 8 tahun. 8 tahun lebih. Apakah kakak ini sebagai seorang pemilik PT perusahaan ini, apakah anda curiga setelah berjalan berapa tahun itu ternyata apa yang dikerjakan itu tidak ada hasilnya? Gitu. Ya gimana kita curiga? Satu, dia kan nama dia, nomor telepon dia yang terdaftar di kantor pajak, ya kan? Jadi mungkin orang pajak hubungi dia kan, setelah itu saya yang ke kantor pajak. Orang pajak hubungi dia, katanya dia kayak nggak pernah datang, nggak kooperatif, kata orang pajaknya. Karena saya nggak tahu, saya bukan nomor saya yang tertera di kantor pajak, alamat kan saya udah jual rumah. Untuk menyelesaikan kasus tol itu saya udah jual rumah saya kan pindah rumah, pindah tempat tinggal. Jadi kantor pajak mungkin memberikan dia apapun informasi, tapi dia nggak ngirim ke saya. Jadi kayak dia menghilang dari kantor pajak gitu. Mungkin ini analisa saya. Dia berpikir setelah 5 tahun kasus pajak kan akan hilang. Kadaluarsa, tapi ternyata enggak. Bahkan 8 tahun masih dikorek-korek juga kasus pajak. Gitu. Jadi dia berpikir itu, mungkin dia menghilangkan diri gitu. Kak, dari kejadian ini, yang oknum ini, kerugian apa sih yang kakak alami kak? Mungkin ada berkaitan dengan usaha kakak itu? Pasti saya rugi secara material dan material. Uang 220 juta, gaji yang selama 8 tahun mungkin nilainya udah miliaran, ya kan? Tenaga untuk mengurus, tenaga untuk warawiris, mental saya juga. Akhirnya saya jadi kena kasus pajak. Saya kan bukan penjahat KPK gara-gara manusia ini, ya kan, gara-gara kasus tol ini, PT LMA ini, dan juga manusia yang mengaku konsultan pajak. Saya jadi kena secara mental, orang yang membuat tol, ya ibaratnya berbuat lah untuk masyarakat. Kalau itu dipakai masyarakat, saya yang kena getahnya. Saya kena pajak itu kaget. Kok bisa saya tuh kayak penjahat KPK, saya di blok pajak. Deposito saya dari zaman gadis sampai saya 40 tahun yang tidak ada kaitan. Semua yang tidak ada kaitannya. Harusnya perusahaan PT itu kan ke rekening PT, bukan ke pribadi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1995 tentang Badan Usaha. Jadi mental saya kena. Atau PT. Mental saya kena. Ya kan bisa-bisanya gitu loh. Saya, kayak ibaratnya jatuh ketimpa tangga lagi nih, bener-bener. Makanya saya harus perjuangkan, dan juga saya ikhtiar untuk, saya takut ya banyak korban-korban berikutnya, korban Pak Budi ini, dia ngaku-ngaku konsultan pajak, ternyata banyak korban seperti saya, akhirnya berembet dengan milik pribadi, dan sebenarnya takutnya kita ke anak cucu jadinya, merembet ke anak cucu kita nantinya kalau kita nggak selesaikan kayak gini. Dan saya menginformasikan hati-hati sama orang-orang begini dengan hanya kartu tulisannya lawyer pajak, padahal dia nggak ngerti sama sekali tentang pajak. Gitu sih. Oke, Bang, ada pesan dari Kak Amel untuk inisial terduga ini R tadi BA ya. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk permasalahan ini? Ya. Pesan dari saya simpel saja, Pak BA, ya, karena Anda sudah mempergunakan dan menggunakan uang orang, ya, dalam hal ini adalah klien saya, tolonglah untuk dipertanggungjawabkan. Apabila uangnya memang sudah habis, tolong kalau bisa aset ataupun jamin apa yang Anda bisa kasih ke kami, yang nanti akan bisa kami proses supaya uang yang sudah hilang milik klien kami ini bisa kembali. Atau bilang ketiga, ya Anda berhadapan dengan aparat penegak hukum, tapi sekaligus juga harus membayar ganti rugi terhadap uang yang dimiliki oleh klien kami yang telah dibayarkan kepada Anda. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya begitu. Ya, buat saya ya apa ya? Ya itu tadi yang saya bilang, ini kita kan mau segera lah selesai, satu-satu kita runtun ini. Sebenarnya dia bagian dari kasus besar yang saya lagi perjuangkan gitu. Hidup ya, biar masalah ini biar mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo bantulah kami ini, saya rakyat kecil Pak yang udah membantu membangun tol Medan. Di zaman Pak Jokowi pekerjaan saya mendapat penghargaan tol tercepat oleh Pak Jokowi, tapi ternyata kami yang mengerjakan ini apa ya, UMKM. terzolimi. Kami ini pengusaha UMKM. Ya,
Saya ini Bukan pengusaha bu- kecil, Pak. bukan pengusaha besar. Kami kaya bukan dari hasil jabatan atau apapun. Kami murni pengusaha swasta yang mengabdikan diri untuk membangun tol. Tapi kenapa efek dari semua ini bukan hanya harta yang diambil, mental, fisik, psikis. Jadi anak-anak saya juga kan kayak gini, saya di blok rekeningnya ini kan saya jadi, aduh gimana gitu rasanya kok jadi kayak enggak KPK, sedangkan kita udah berbuat baik membangun tol dan sekarang dipakai masyarakat. Kenapa oknum yang jahat ini yang malah ini gitu loh, yang bebas gitu. Nah, saya di sini memperjuangkan hak saya selaku rakyat kecil, terus juga jangan ada lagi penipu-penipuan yang mengaku-ngaku konsultan pajak, mafia tol. Itu sih yang kita lagi perjuangkan ini, supaya Pak Prabowo dengar, Pak Prabowo lihat. Saya yakin di zaman Pak Prabowo ini semua kebenaran akan terungkap, saya yakin banget. Makanya saya yakin berjalan di zamannya Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita lihat beliau sangat peduli terhadap masyarakat kecil seperti saya. Termasuk Bisa dibilang kakak sih taat pajak ya, tapi karena mungkin ada dugaan oknum yang menipu kakak itu seperti itu ya kak? Iya, pastinya dari dulu kita selalu taat pajak. Cuman kan karena kita nggak dibayar sama tol ini kan kita nggak dibayar 50 miliar. Sehingga saya membutuhkan orang yang paham pajak untuk menyelesaikan pajak ini gimana caranya. Ini kita nggak dibayar nih sama tol ini, kita nggak dibayar PT kita. Apa yang harus, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Itu saya kan berkonsultasi kepada orang yang harusnya paham gitu. Ternyata penipu, dari mafia tol pindah lagi kena penipuan gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan mungkin kan rada sial ya di zaman kemarin, mungkin zaman Pak Prabowo ini bisa berhasil lah, terbuka lah semuanya gitu. Kebenaran itu harus terungkap karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalan